Baik teman-teman, kita kembali lagi sama-sama dengan video tutorial SIM-RS Kanza ya. Kali ini kita akan mengenalkan fitur baru Kanza nih, yaitu pengisian indikator mutu. Nah, ini kita persiapkan salah satunya adalah untuk membantu teman-teman tim mutu ya. Kemudian juga dari anggota tim mutu untuk pengisian data mutu rumah sakit, mulai yang nasional, mutu rumah sakitnya, dan prioritas rumah sakitnya. Oke, kita langsung saja. Pastiin login dulu ya. Kemudian kita klik menu. Nah, nanti kita klik di bagian search ya. Kalau memang nggak ada, munculnya seperti ini. Kita coba. Nah, biasanya kayak begini ya. Kita klik search dulu. Kemudian kita klik ketikkan mutu. Nah, nanti ada muncul di sini ya. Ini kita klik. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita akan jelaskan satu persatu, dimulai dari mutu nasional ya. Nah, di sini mutu nasional bisa kita lihat ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, kemudian, kita tahu mutu nasional itu ada 13 ya. Nah, kita tahunya dari mana nih? Coba misalkan kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 tuh. Aku cuma 11 ya. Nah, duanya kemana? Nah, kita klik di atas kanan ini ya. Nah, ini duanya muncul di sini. Nah, kemudian nanti gimana nih? Kalau misalkan, kalau misalkan ada yang perlu dihapus, tinggal klik delete. Ya, pastikan benar ya mau dihapus ya. Nah, ini contoh aja ya. Bisa klik confirm kalau mau dihapus. Nah, kemudian kalau ada perubahan, misalkan kita klik dulu nih ya. Nah, kliknya di mana? Misalkan nih, P-nya masih huruf kecil, kita ganti di edit. Ya, di sini P-nya misalkan harus besar ya. P pengguna. Misalkan targetnya nggak 100%, misalkan berapa 90% ya. Misalkan. Tinggal klik update. Nah, nanti akan berubah ya sesuai dengan apa yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian komponen yang perlu diisi apa aja teman-teman nih? Nah, ini ada capaian, ada grafik ya. Nah, untuk pertama-tama kita klik dulu nih capaian. Misalkan kebersihan tangan. Nah, ini kan udah ada datanya nih. Kita coba ya. Kita tambahin misalkan bulan Maret ya. Isi dulu tahunnya 2025. Bulannya Maret. Misalkan numeratornya 134, numeratornya 134. Kalau udah, submit ya. Oke, nah nanti muncul di sini ya. Nah, kalau ada kesalahan gimana teman-teman nih? Ya, ada data yang salah. Di sini tidak ada fitur edit ya, tapi bisa dihapus. Ya, di sini nanti teman-teman tinggal tambahin lagi atau isi sesuai dengan yang benarnya. Jadi bulan Februari ya. Bulan Februari misalkan 120, numeratornya 120. Submit. Oke. Nah, oke. Di sini teman-teman juga bisa ya kalau mau butuh data rekapan ini ya, di-download dalam bentuk Excel. Caranya klik download. Kemudian download as Excel. Nanti kalau ada notifikasi seperti ini kita klik keep-nya ya. Kalau udah kita klik. Kalau muncul notifikasi seperti ini kita klik yes. Nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, ini yang akan dimunculkan adalah sesuai dengan data yang ada ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau filterisasi nih, gimana? Kalau teman-teman mau urutinnya 2025 aja. Kita klik filters, misalkan di mana tahunnya, kita ambil tahun ya misalkan 2025 is equal to atau sama dengan 2025. Apply. Oke.
Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Kalau kita klik download Excel-nya seperti apa ya? Apakah dia akan keluar semua datanya? Yes. Oke, sesuai dengan apa yang kita filter ya. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir nih, misalkan butuh datanya 2025 aja. Pastikan di filterisasinya dulu ya, diatur ya. Disesuaikan, misalkan kalau mau per bulan, tinggal ganti aja per bulan. Kemudian kalau misalkan tahun, ya tahunnya aja, misalkan. Pastikan is equal to atau sama dengan ya. Oke. Atau kalau misalkan memang kalau misalkan yang ambil parameternya yang lain, bisa misalkan numeratornya itu kurang dari ya atau lebih dari, bisa ya di sini misalkan terus nanti dia akan menyesuaikan. Oh ya, hanya ini doang ya. Oke, nah cukup ya. Kalau sudah kita close, kita kembali lagi ke bagian pertama. Nah, di sini ada menu grafik ya teman-teman ya. Di sini nih, ini kegunaannya adalah untuk membantu teman-teman dalam penyusunan laporan triwulan ya, biasanya ya yang butuh grafik ya. Jadi teman-teman gak usah rapat-rapat bikin dari Excel lagi atau dari Word lagi, tinggal copy paste aja grafiknya atau bisa insert ya. Nah, kita coba dulu ya, kita klik grafik. Select misalkan tahun 2025 nih yang kita mau ambil nih. Nah, kalau kita klik tahun 2025 sesuai dengan data yang ada, misalkan kita udah ngisi sampai bulan Desember, ini ada kan keluar semua nih. Nah, gimana kalau kita butuhnya cuma buat per 3 bulan aja? Kita klik di custom grafiknya. Kemudian pastiin tahunnya 2025. Option semisal bulan apa? Januari, Februari, Maret. Nah, bisa disesuaikan seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pakai print screen ya, atau nge-screenshot grafik ini, bisa pakai tadi print screen atau juga bisa menggunakan aplikasi snipping tools ya, bawaan Windows. Tinggal klik new, disesuaikan ya, sesuaikan segini. Nah, nanti klik copy ya, kemudian tinggal klik paste ya. Nah, nanti akan muncul ya. Bisa juga lewat insert juga bisa ya. Ini hanya opsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ya, tadi kita ke Chrome ya. Kalau sudah kita close. Baik, kita sampai ke bagian yang kedua ya teman-teman ya, yaitu indikator mutu rumah sakit. Nah, di sini kita menyesuaikan ya, sesuai dengan yang disepakatin antara tim mutu ya sama teman-temannya untuk indikatornya apa saja. Kalau memang kosong tinggal ditambahin ya, tinggal di sini nih add indikatornya. Misalkan kepatuhan alat pelindung diri, target misalkan 100. Kita submit. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Caranya sama ya kayak tadi yang mutu nasional ya. Kalau misalkan mau diedit, tinggal klik edit. Sesuaikan targetnya dengan indikator mutunya. Kalau emang tidak perlu, tinggal di delete. Kemudian untuk capaiannya, pengisiannya sama ya. Kayak tadi indikator mutu ya. Tinggal diisi ini datanya. Clear all dulu. Ya, tinggal diisi datanya. Kalau misalkan tidak ada yang atau ada yang salah ya, misalkan ada yang nggak diperlukan, tinggal di. Kemudian untuk grafiknya juga sama ya. Ini tahun 2025 ya. Kalau 2024 gimana? Nah, nih ya. Kalau misalkan kita butuhnya cuma Februari, Maret, April sama ya.
tinggal custom grafiknya aja. Tahun 2024 kita butuh Februari, Maret, April. Nah, sama ya caranya seperti tadi ya. Nah, ini sesuai dengan judulnya, jadi pastikan judulnya benar ya, atau di indikatornya tepat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu indikator mutu prioritas. Untuk pengisiannya sama ya, kayak tadi ya teman-teman ya, cuma ada perbedaan hanya di add indikatornya aja. Nah, ini kita bisa lihat ya, perbedaannya adalah ada unit nih. Ya, nah ini kalau unitnya nggak ada, bisa ditambahin di mana? Jadi bisa diisi di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau nggak ada bisa ditambahkan di sini. Misalkan ICU. Ya, tinggal submit. Nah, muncul ya. Kita balik lagi. Nah, tinggal kita add indikatornya. Misalkan indikator ICU. Targetnya 80 unit ICU. Ini targetnya disesuaikan ya dengan yang ada di teman-teman ya. Submit. Nah, nanti udah muncul di sini ya. Tinggal hapus kalau memang tidak diperlukan. Kalau misalkan mau diedit, tinggal klik edit. Cara pengisian capaian dan grafiknya hampir sama dengan mutu nasional dan mutu rumah sakit. Baik, cukup sekian. Itu aja teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu dalam pengisian data.